Itu kenapa akhirnya banyak sekali psikiater yang akhirnya turun gunung juga ini semuanya. Jadi selain berpraktek, tapi banyak sekali yang melakukan psikoedukasi melalui berbagai media sosial gitu. Jadi banyak yang mendadak menjadi selebgram. Nah, sebetulnya apa aja gejala yang sering ditemukan atau yang sering dilaporkan yang dialami oleh orang-orang atau masyarakat sepanjang pandemi sejauh ini? Oke, kalau merujuk ke data yang kita punya ya di Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, ada situsnya. Jadi di situ ada swaperiksa untuk trauma, depresi, cemas. Jadi intinya itu dari 4.000 lebih ya, yang akhirnya mengisi menjadi partisipan, menjadi responden, itu rata-rata 64,8% ya punya masalah psikologis. Dan khusus untuk trauma lebih tinggi sedikit, itu 70% ke atas dibandingin sama depresi dan cemas yang 60%. Tapi bukan berarti mereka sudah terdiagnosis, ini kan cuma screening, cuma penapisan aja gitu ya. Jadi kalau penapisan aja ya berarti yang penting kita bisa melihat ada tren masalah psikologis atau tidak gitu yang muncul di masyarakat pada masa pandemi yang khususnya di Indonesia gitu kan. Nah, kemudian ada juga angka 1 dari 5 tuh mempunyai pemikiran lebih baik mati gitu loh. Jadi ya itu tentang bunuh diri gitu ya, itu tinggi juga 1 dari 5 punya pikiran seperti itu. Itu kalau dari data ya, dari data-data yang orang-orang secara sukarela mengisi sebagai responden kuesioner-kuesioner yang ada di situsnya Perhimpunan Dokter Jiwa Indonesia. 1 dari 5 orang pengen bunuh diri gitu ya, itu cukup besar berarti ya, Nova ya? 1 dari 5, iya. Nah itu biasanya apa tuh? Mereka ngejelasin ada breakdown nggak kenapa sampai kepada kesimpulan seperti itu? Ya kalau kita ngelihat data yang lain kan memang ada tapi ada features, ada tanda-tanda lah ya gitu, ke depresi, ke cemas, ke trauma begitu. Nah ini kalau kita lihat pasti ada hubungannya dengan ketiga hal itu tadi. Kalau depresi kan memang yang kita waspadai adalah seringkali mereka ada semacam tendensi gitu untuk mempunyai ide bunuh diri atau percobaan bunuh diri dan lain-lain sebagainya gitu. Nah kalau trauma ini juga banyak bukan hanya orang takut terinfeksi gitu, tapi juga menginfeksi ya. Jadi bayangkan misalnya temanku dia tertular oleh adiknya COVID-19. Terus tiba-tiba dalam prosesnya dia menularkan ke ibunya dan ibunya kemudian meninggal. Nah, jadi kita bayangkan gitu loh proses-proses semacam ini gitu kan. Mungkin tidak bisa dipungkiri ada muncul ya pikiran-pikiran yang unhealthy lah psychologically, bahwa I kill my mother misalnya gitu ya. Itu kalau bahasa ininya gitu kan. Nah kalau bahasa psikologisnya mungkin ada guilt gitu ya, perasaan bersalah yang mana, tapi ini kan semua tidak bisa dikendalikan oleh kita. Artinya kadang-kadang juga antar keluarga tuh agak longgar ya, misalnya datang ketemu orang tua atau apa ya, orang tua pasti juga malah mungkin lebih senang juga didatengin gitu. Padahal sebenarnya ya anaknya tahu-tahu itu tadi sudah terinfeksi, tapi belum tahu gitu. Padahal ibunya sebenarnya sudah di rumah saja. Tapi kan di rumah saja juga kadang-kadang ada staff, ada helper gitu ya, yang mana pasti kan nggak diem aja di rumah. Jadi pasti bergerak gitu. Jadi ya ini menjadi
vicious cycle gitu ya yang terjadi di kita manusia gitu. Kalau dulu paling kita takut sama orang, oh nanti dia stabbing from the back atau apa gitu misalnya. Oh nanti dia jangan-jangan jahatin gue, oh ntar jangan-jangan jatuhin gue di kantor. Sekarang enggak, kita takut sama manusia, kontak aja takut, padahal belum diapa-apain gitu, deket aja nggak berani. Jadi bayangkan ya, itu menarik sih kalau kita lihat fear yang timbul antar manusia gitu. Nah, kalau sudah ada kasus seperti ini, sementara pandemi kan belum selesai, belum jelas nih ujungnya ke kapan gitu. Apa yang bisa dilakukan Nova untuk mulai katakanlah meringankan beban atau mulai mengurangi gejala kejiwaan yang tadi itu? Ya kalau tahun lalu itu kan aku tuh banyak sekali undangan untuk psikoedukasi ya. Banyak sekali dari kementerian, dari individu, dari company apa saja, swasta gitu, sekolah, baik SMA, swasta, madrasah, universitas, you name it lah. Itu semua mengundang untuk aku berbicara, untuk memberikan semacam ya memberikan diseminasi informasi, tapi at the same time juga bisa memberikan tips-tips tentang manajemen stres, memberikan mereka pemahaman lebih kepada bagaimana cara coping, resiliensi gitu ya. Mungkin hal-hal yang mereka bisa Google dengan mudahnya gitu. Tapi ini yang kita khawatirkan adalah belum tentu informasi yang didapatkan itu informasi yang tepat gitu. Nah itu kenapa akhirnya banyak sekali psikiater yang akhirnya turun gunung juga ini semuanya. Jadi selain berpraktek, tapi banyak sekali yang melakukan psikoedukasi melalui berbagai media sosial gitu. Jadi banyak yang mendadak menjadi selebgram. Dadakan. Dokter sekarang jadi diburu itu. Tahun lalu lebih banyak sekali emang dokter jiwa, karena kan itu proses adaptasi ya, untuk menuju adaptasi kebiasaan baru, berarti kan ada proses adaptasi. Nah dalam proses adaptasi kan nggak semua orang bisa adaptif, ada yang maladaptif gitu kan. Nah ini yang akhirnya kadang-kadang dia nggak puas kalau cuma mendapatkan informasi dari webinar gitu. Nah dia ada keinginan juga untuk bertanya langsung, makanya sekarang kan ada aplikasi kan yang dari Kementerian Kesehatan, Sehat Jiwa direaktivasi. Di situ bisa konsultasi dengan psikolog klinis, dengan psikiater. Sehatpedia-nya Kementerian Kesehatan itu juga bisa konsultasi gratis dengan psikiater gitu. Apa saran Nova untuk ya semua kita lah ya, karena kita masih menghadapi pandemi, kadang-kadang juga masih di rumah aja, atau ada sebagian sudah mulai jalan. Apa sih yang harus dilakukan untuk mencegah munculnya gejala-gejala kejiwaan seperti yang kita obrolin sekarang ini? Iya, jadi memang kalaupun kita sudah mendapatkan informasi, sudah mendapatkan ide lah gitu, atau ini loh caranya untuk manajemen stres misalnya. Tapi kan banyak nih informasi. Yang pertama jangan self diagnosis, itu udah pasti. Jadi jangan udah, wah gue ternyata mengalami gangguan ini semasa pandemi, tapi sebenarnya itu baru masalah, bukan diagnosis gitu loh. Baru masalah menuju ke sana, ini yang justru kita prevent. Itu kenapa ada sekarang sarana-sarana yang memudahkan untuk konsultasi itu tadi kan, bisa lewat aplikasi. Kalau misalnya ada kekhawatiran untuk datang secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah yang kedua, dari semua informasi itu, setiap orang kan punya aktivitas berbeda. Semua orang mempunyai beban tugas di rumah yang berbeda. Mestinya misalnya selain sebagai ibu, dia jangan-jangan breadwinner juga nih, mencari nafkah, tapi juga mengurus anak, atau yang single parent atau apa. Jadi artinya tidak semua juga informasi-informasi tentang manajemen stres, how to cope, bagaimana menjadi resilient, itu belum tentu semua cocok. Nah ini kenapa akhirnya setiap orang perlu untuk mengkurasi sendiri, mengkurasi self care ideas-nya gitu. Jadi oh ini yang cocok buat gue nih, yang bisa gue lakukan. Oh ini. Jadi mengkurasi sendiri itu bebas gitu, tidak ada hal yang pakem yang baku. Enggak, kamu harus meditasi, kamu harus terapi pernapasan, kamu harus melatih cognitive behavior gitu ya. Tidak juga. Jadi itu nanti disesuaikan dengan waktunya, kemudian juga waktu kerjanya, dengan
aktivitas yang dilakukan. Nah itu kenapa kalau aku sih selalu bilang silakan mulai mengkurasi sendiri self care ideasnya bagaimana yang doable, jangan malah jadi beban karena ini kan manajemen stres tuh nggak bisa cuma sekali aja, harus menjadi apalagi misalnya relaksasi dengan terapi pernafasan ya tidak bisa hanya hari ini aja breathing exercise, besoknya enggak gitu. Itu harus menjadi sebuah rutinitas. Kenapa kemarin tuh Pak Sandiaga Uno waktu sebelum diangkat kirimin parekraf sempat kirim email ke aku tentang aplikasi Calm. Nah, terus aku bilang, itu udah lama lagi, udah dari 2 tahun lalu ada gitu. Cuma dia bilang, iya kan gila loh, itu sekarang active usersnya apa, dan lain-lain sebagainya. Benefit yang dihasilkan dari itu gitu ya, dari aplikasi itu. Jadi memang akhirnya pada masa pandemi ini luar biasa akhirnya yang membutuhkan assistance atau bantuan-bantuan dari aplikasi-aplikasi. Nah sekarang ini masyarakat kita yang peduli kesehatan jiwa dan juga yang mempunyai pemikiran kreatif banyak banget yang lagi ngejar-ngejar aku untuk apa? Untuk membahas tentang meminta expert advice lah gitu. Mereka semua pada mau bikin aplikasi. Wah, maintenance berat, aku bilang. Nah, dan lain-lain sebagainya ya, operasional itu kan juga nggak mudah ya. Ini urusannya Mas Budi lah ya, yang ngerti kayak gini-gini. Jadi akhirnya kemarin ada company dari Malaysia. Dia pokoknya dia sudah mempunyai startup untuk fashion gitu. Pasti orang tahu lah kalau cewek-cewek, cuma aku nggak usah sebutkan. Nah dia lagi menyiapkan itu, nanti jam 2 aku mau meeting sama mereka. Karena mereka pengen ini tercover juga, sepertinya Indonesia segmennya gede kan, jumlah penduduknya banyak dan teknologi savvy semua gitu. Nah ini gitu yang lagi disiapkan oleh mereka. Tapi aku juga ada Badan Kesehatan Jiwa yang dimana aku jadi ketua dewan pembinanya ya. Badan Kesehatan Jiwa itu semacam LSM lah. Tapi di situ juga ada peneliti-peneliti kita, isinya mahasiswa-mahasiswa di Belanda. Nah itu juga aku lagi minta mereka develop juga aplikasi ini, yang mana kontennya sesuai dengan Indonesia gitu. Nah dan ini rencananya mau di pitch ke sebuah kementerian juga gitu loh, karena apa ya, kayaknya lebih long lasting ya Mas Budi. Ini kan membutuhkan anggaran lah ya, nggak mungkin sedikit kan untuk operasional startup semacam ini gitu ya. Jadi ya itu sih sekarang yang lagi banyak berkembang, karena kan kalau dengan diam di rumah kan ada keterbatasan untuk dia bisa bertemu dengan siapa, bisa keluar rumah, ya otomatis ya one click away itu semuanya butuh aplikasi yang bisa memberikan assistance atau bantuan dalam upaya dia untuk self care itu. Oke Nova, terima kasih waktunya. Ya. Sama-sama.